Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah kabar gembira bagaimana orang-orang di Gaza mengenal Tuhan Yesus melalui kejadian antara Israel dan Hamas, sahabat. Dan berita ini saya ambil dari CBN. Kita tahu sahabat, CBN bukanlah media abal-abal ya. Ini media internasional sahabat yang cukup diakui oleh dunia karena beritanya yang aktual, tajam, dan terpercaya. Jadi begitu sahabat ya. Jadi saya melihat berita di CBN ini, sebenarnya ini adalah berita berbahasa Inggris, tetapi saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia ya. Beritanya begini, saya terjemahkan di bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya begini sahabat, supernatural move of God in Gaza. Jadi itu berita bahasa Inggrisnya. Kita terjemahkan ke bahasa Indonesia sahabat ya, supaya kita dapat untuk memahaminya. Jadi saya tunjukkan bahasa Indonesianya begini. Saya tunjukkan bahasa Indonesianya begini sahabat. Dari CBN ya, jelas ya, ini begini dia sahabat. Oke. Saya bacakan di sini, dikatakan lebih dari 200 muslim di Gaza dilaporkan meminta untuk mengikuti Yesus setelah bertemu dengannya dalam mimpi. Profesor Kristen dan Presiden Risen Jesus INC, Michael Licona, mengatakan dia menerima laporan dari pelayanan Kristen bawah tanah di Palestina yang merinci pertobatan yang ajaib. Jadi maksudnya di bawah tanah ini adalah sebuah kegerakan Kristen tersembunyi sahabat, karena memang gerakan bawah tanah ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Kristen di mana orang Kristen di sana mengalami aniaya, persekusi, atau pelarangan. Nah, itu biasanya orang Kristen melakukan kegerakan bawah tanah namanya sahabat. Bukan maksudnya mereka masuk ke bawah-bawah tanah, bukan sahabat, tetapi gerakan tersembunyi gitulah artinya sahabat. Nah, Tuhan sedang bekerja di tengah perang. Dia membagikan baru-baru ini di postingan Facebook. Selama 2 hari terakhir kami telah melayani ratusan ayah yang kehilangan sebagian besar atau bahkan seluruh anak-anak mereka dalam perang. Saat kami memindahkan orang-orang ini ke tempat yang aman, kami memberi mereka makan, mencuci pakaian mereka, dan mulai membersihkan rumah mereka, bacakan Alkitab kepada mereka, berbagi jalan perdamaian melalui Yesus. Kemudian mujizat besar terjadi. Tadi malam Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 200 orang dalam mimpi mereka. Mereka datang kembali kepada kami untuk belajar lebih banyak dari firman Tuhan dan sekarang menanyakan bagaimana cara mengikuti Yesus. Licona mengutip dari pelayanan Kristen. Jadi bukan diinjili sahabat, tetapi mereka bermimpi bertemu dengan Tuhan. Jadi memang kebanyakan murtadin, ya termasuk saya, mengalami mimpi, mengalami hal supranatural. Itulah kuasa doa sahabat. Jadi kebanyakan orang kenal Tuhan itu rata-rata begitu. Licona adalah seorang profesor di Huntston Christian University dan telah menulis beberapa buku. Nabil Qureshi, seorang mantan muslim yang menjadi apologis Kristen, pernah menulis, Mike Licona berperan penting dalam perjalanan saya keluar dari Islam menuju Kristus. Jadi Mike Licona ini sahabat salah satu teladan seorang murtadin Nabil Qureshi ya. Dia inspirasi mengapa dia keluar dari Islam. Ketika saya menjadi mahasiswa muslim, Mike secara teratur mengundang saya ke rumahnya untuk mendiskusikan sejarah kematian Yesus pada hari itu, salib dan kebangkitannya dari hari kematiannya. Bukti-bukti yang disampaikan Mike begitu meyakinkan sehingga menjadi batu kunci pertobatan saya. Sejak itu saya telah melihat karyanya memberikan dampak yang begitu kuat kepada ribuan orang dengan bukti sejarah iman Kristen. Itulah sahabat, kekristenan itu berbicara fakta ya. Yesus mati disaksikan oleh orang banyak, Yesus bangkit disaksikan oleh orang banyak, Yesus naik ke surga ada juga saksinya, yaitu orang banyak sahabat. Jadi bukan hanya katanya, Tuhan kita itu nyata sahabat. Tidak hanya dikata, oh ada di sana, ada di atas. Tidak, Tuhan kita itu pernah hadir di dunia. Itu nyata sahabat. Bukan bohong-bohongan, Alkitab mencatat bahwa firman itu pernah jadi manusia. Itu ya. Licona menambahkan dalam postingan bahwa laporan tersebut harus dirayakan oleh umat Kristen di seluruh dunia. Wah, puji Tuhan ya.
Jadi penginjilan malaikat, penginjilan melalui hal supranatural itu benar-benar terjadi, dan saya mengalami. Saya bertemu Tuhan melalui mimpi juga, sahabat. Saya memihak Israel dalam perang ini bukan karena alasan teologis, tetapi karena Hamas dan mereka mendukungnya benar-benar jahat. Namun saya tahu bahwa tidak semua warga Palestina mendukung Hamas. Bahkan mereka akan dihukum berat, bahkan jika mereka dicurigai tidak mendukung Hamas. Mari kita berdoa agar perang ini segera berakhir dan Israel bisa membasmi Hamas, sehingga warga Palestina bisa terbebas dari Hamas, ungkapnya. Ya, itu doa kita, sahabat, supaya Palestina bahagia, Palestina mengalami Tuhan. Itu doa kita, sahabat. Dan Hamas segera diselesaikan oleh IDF, ya, supaya Gaza, Palestina damai, sejahtera, penuh kebaikan Tuhan. Doakan selalu Palestina, doakan selalu Gaza, sahabat. Sementara itu, penulis buku terlaris New York Times dan ahli strategi komunikasi Joel Rosenberg menyerukan kepada Israel untuk mengevakuasi umat Kristen dari Gaza dengan mengatakan bahwa mereka menghadapi ancaman genosida dari Hamas jika mereka tidak dilindungi selama kekacauan evakuasi. Ini adalah situasi yang mengerikan seperti yang bisa Anda bayangkan, katanya kepada CBN Digital. Semua orang di Gaza ingin keluar dari Gaza sekarang juga. Dan ketika orang-orang beriman berlindung, mereka kehabisan makanan dan pasokan medis. Rosenberg menambahkan bahwa mereka pada dasarnya terjebak di dalam gereja. Mulai dalam 24 jam terakhir, IDF telah memerintahkan umat Kristen Palestina, oke, sekarang Anda benar-benar harus pindah ke selatan, karena masih banyak operasi yang harus kami lakukan, kata Rosenberg. Masalahnya adalah mereka takut untuk pergi ke selatan karena mereka bukan Muslim, mereka Kristen, dan Hamas, jihad Islam, dan ekstremis Islam yang kejam, genosida, dan Islam lainnya akan membantai orang-orang Kristen ini. Dia melanjutkan, mereka akan memperkosa istri dan anak perempuannya seperti yang mereka lakukan di Suriah, Irak, Afghanistan, dan dimanapun orang-orang beroperasi. Rosenberg kemudian memperbaharui bahwa kekhawatiran mengenai keselamatan, keamanan, dan masa depan orang-orang Kristen Palestina ini pada kenyataannya sedang dibahas di tingkat tertinggi pemerintahan Israel. Jadi Israel juga, saudaraku, berpikir dan mencari jalan keluar dengan tekun, ya, bagaimana supaya orang Kristen yang ada di Gaza, di Palestina, tetap terlindungi. Jadi puji Tuhan, terima kasih IDF, ya, sudah peduli kepada kekristenan. Baik para pemimpin sipil dan militer Israel, termasuk mereka yang berada di kabinet perang dan kabinet keamanan, telah diberitahu dan sedang melakukan diskusi internal mengenai krisis yang dihadapi umat Kristen yang bersembunyi di 3 gereja di kota Gaza. Lanjutnya, saya tidak bisa melaporkan saat ini bahwa keputusan telah diambil tentang bagaimana melanjutkannya, tetapi masalahnya adalah di radar mereka, dan ini adalah hal yang terbaik, tambahnya. Kisahnya begitu luar biasa dari artikel CBN. Saudara nanti boleh cek langsung, ya, bagaimana berita ini cukup heboh. Nih, saudaraku, luar biasa. Nih, nah, ini dia. Nah, itu, sahabat. Jadi dari situ saya baca, sahabat, ya. Jadi puji Tuhan, terus berdoa buat Palestina, terus berdoa buat Gaza, terus berdoa buat Israel, agar Tuhan Yesus Kristus melakukan sesuai dengan rencananya. Perdamaian kasih boleh terjadi, tapi biarlah kehendaknya yang jadi. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.